Halo Sobat Agar Info, masih ada nggak dari kalian yang belum tahu tadi itu lagu apa? Nggak tahu kenapa aku pengen ngebahas ini karena sempet di playlist itu banyak lagu Jawa, lagu koplo gitu. Terus kayak pengen ngerasain nuansa pedesaan zaman dulu gitu. Nah, salah satunya lagu Bengawan Solo. Ini sering kali aku dengar ya di kampung halamanku, dia digunakan sebagai musik ketika hajatan, punya acara maupun keseharian. Jadi kayak walaupun aku nggak punya lagunya, kasetnya, CD-nya, itu seperti udah otomatis kedengar setiap hari. Ternyata enak, kayak sahdu banget gitu kan. Nah, mari kita bahas tentang lagu ini. Kita akan berfokus pada cerita tentang Maestro Keroncong ya, yaitu Gesang dan warisannya tentang Bengawan Solo. Namun sebelum kita mulai, kita ngulik lebih dalam. Alangkah baiknya Sobat Agar Info ini subscribe channel ini dulu ya, karena gratis, agar aku melalui channel Agar Info ini bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat yang mungkin teman-teman generasi saat ini belum tahu tentang warna-warni kehidupan ini, khususnya di Nusantara. Detik-detik terakhir sang maestro yang namanya begitu melekat dengan lagu ikonik, yaitu lagu Bengawan Solo. Kisah yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya ya, khususnya aku sendiri. Jadi aku pengen tahu banget di balik lagu ini itu seperti apa sih maestronya, almarhum Pak Gesang ini ya. Buat teman-teman generasi mungkin setelah millennials ya, kayak aku nih millennials tahun 90-an dan belum kenal siapa itu Pak Gesang, sang maestro lagu tersebut. Di sini kita akan mengenal lebih dekat ya. Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu sama sekali, aku rekomendasikan banget untuk play lagu tersebut. Dijamin syahdu. Mari kita kembali ke tahun 2010. Pada hari Kamis tepatnya, suasana di Solo mungkin tampak biasa saja. Tapi di salah satu ruang ICU di Rumah Sakit Muhammadiyah Solo, ada seorang yang tengah bertarung dengan waktu. Gesang Martohartono, sang maestro keroncong yang berusia 92 tahun. Beliau menjalani detik-detik akhir hidupnya. Gesang bukanlah musisi biasa. Namanya begitu besar di dunia musik keroncong. Seperti yang tadi sudah aku bilang di awal, siapa yang tak kenal lagu tersebut, yaitu Bengawan Solo. Musiknya itu khas banget. Intro awal itu udah pasti tahu itu lagu apa kan? Nah, ternyata ini Sobat Agar Info, lagu tersebut tidak hanya populer di Indonesia, tetapi juga di Jepang, Belanda, dan bahkan beberapa negara lainnya. Namun pada pagi itu, kesehatan beliau tidak sedang baik-baik saja. Sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, keponakannya yang bernama Yani Effendi mencoba membujuk beliau untuk makan. Namun hanya 2 sendok saja yang bisa masuk. Di sela-sela itu, Pak Gesang tiba-tiba meminta sesuatu. Sesuatu itu ternyata tak biasa ya, Sobat Agar Info. Beliau berkata, dituliskan 3 lagu keroncong ya, pintanya dengan pelan. Ya, Gesang meminta syair untuk 3 lagu keroncong ciptaannya dituliskan lagi. Jembatan Merah, Sapu Tangan, dan tentu saja Bengawan Solo. Sebuah permintaan yang membuat haru. Kenapa? Karena di tengah kondisi beliau yang kritis, beliau masih mengingat lagu-lagu dan syairnya. Lantas setelah itu, sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, beliau mengalami sesak nafas dan pihak rumah sakit memberikan banyak upaya agar beliau bernafas lega. Namun pada malamnya, sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, Pak Gesang kembali mengalami sesak nafas dan gangguan jantung yang cukup berat. Detik-detik ini menjadi pertarungan terakhir sang maestro. Hanya berselang 10 menit kemudian, pada pukul 18.10 waktu Indonesia Barat,
Pak Gesang akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Rencana pun segera disusun oleh keluarga dan pemerintah Solo. Keesokan harinya, jenazah Pak Gesang akan dibawa ke Pendapi Gede, kantor pemerintah Surakarta, sebagai penghormatan terakhir. Sang maestro keroncong, dari keluarga besarnya hingga pemerintah setempat pun sangat peduli dan menghantarkan beliau. Dari sanalah sang maestro akan dibawa ke tempat peristirahatan terakhirnya di pemakaman Pracimalaya, Surakarta. Masyarakat Solo dan masyarakat luas yang menggemari musik keroncong, terutama lagu-lagu beliau, sangatlah merasa kehilangan. Baik di dalam maupun di luar negeri, semua berduka dan mengenang jasa besar Gesang dalam mengangkat musik keroncong ke panggung dunia. Kita patut bangga ya, Sobat Agrinfo, sebagai putra daerah, khususnya sedulur-sedulur dari Jawa, dari Solo. Beliau mampu bersaing, beliau mampu unjuk kebolehan, beliau mampu tampil di kancah dunia dengan ciri khasnya, yaitu musik keroncong. Musik yang mungkin, atau anak-anak sekarang, itu adalah musik yang mungkin bisa dikatakan tertinggal oleh kalian yang suka dengan budaya luar. Dengan mudahnya mengadopsi musik gaya dari luar, namun ternyata musik kita, budaya kita, ternyata di luar juga bisa tampil dan terkenal. Lewat lagu-lagu beliau, terutama Bengawan Solo. Aku pribadi mungkin hanya tahu Bengawan Solo atau baru tahu Bengawan Solo ya. Dan selanjutnya pasti aku ingin tahu lebih banyak lagu-lagu beliau ya. Mungkin dari teman-teman atau sedulur-sedulur sekalian yang ada rekomendasi lagu-lagu dari almarhum Pak Gesang ini, bisa tulis di kolom komentar ya. Ya, lagu daerah mulai jarang aku dengar, mulai terkikis. Dan melalui video ini, aku curahkan perasaanku terhadap kampung halamanku, terhadap suku asalku. Dan lagu Bengawan Solo ternyata mengingatkanku untuk tidak boleh sombong. Dalam arti melupakan dari mana asalku. Nah, kembali lagi ke Bengawan Solo, ternyata lagu ini tidak sekedar nada dan syair ya, tetapi sebuah cerita tentang tanah air. Nah, makna dari lagu Bengawan Solo nih, sedikit aku pelajari, mohon maaf kalau memang ada kesalahan, mungkin teman-teman ada yang lebih tahu, boleh ditulis di kolom komentar ya. Yang aku pelajari, lagu Bengawan Solo ini adalah sebuah cerita tentang tanah air, tentang alam, tentang perasaan rindu. Hingga kini, irama Bengawan Solo tetap mengalir, seolah-olah menggambarkan bagaimana sungai Bengawan Solo itu sendiri terus mengalir, abadi melintasi waktu. Inilah tadi kenapa aku bilang bahwa melalui lagu ini, aku teringat kampung halamanku. Dimana dulu kecil, banyak juga yang memutar lagu ini. Jadi kayak nuansa pedesanya itu dapat gitu loh. Mungkin sekilas tentang ceritaku perihal aku mengenali lagu Bengawan Solo dan almarhum Gesang. Sangat terima kasih banyak kepada beliau, sudah hebat sekali menciptakan lagu seperti ini yang bahkan bisa terbang ke kancah dunia. Mari kita terus mengenang almarhum Gesang dan karya-karyanya sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia yang tak ternilai. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga kita selalu damai seperti sungai Bengawan Solo. Dan jangan lupa untuk Sobat Agrinfo yang belum subscribe, tolong subscribe ya, dan like serta komen tentang apa saja yang menarik untuk kita bahas di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa.